Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang fabel yang ada pada tim buku di semester 2. Sudah ada yang tahu apa itu fabel? Ya, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tokoh hewan. Nah, dalam cerita fabel ini disebut juga cerita fiksi, yang artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Jadi, cerita fabel itu isinya tidak nyata, hanya berdasar khayalan atau imajinasi si pengarang saja. Itu ya. Kita lanjutkan untuk ciri-ciri fabel. Yang pertama yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Jadi isi di dalam fabel itu tidak menceritakan seseorang ataupun manusia, tetapi ceritanya itu tentang tokoh hewan-hewan. Ya. Yang kedua yaitu tokoh hewan itu sebagai tokoh cerita, seperti yang Bu Guru tadi sudah katakan. Jadi cerita fabel itu isinya hanya hewan saja. Contoh tentang cerita tentang si buaya dan kancil. Itu. Yang ketiga yaitu memiliki alur cerita. Memiliki alur cerita, dari sebuah cerita itu ada alur maju dan juga alur mundur. Di mana alur maju itu adalah menceritakan cerita yang akan terjadi, sedangkan alur mundur adalah cerita yang sudah terjadi. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri fabel. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Nah, jadi setiap cerita fabel itu mesti ada cerita yang pesan yang dapat kita ambil untuk kita contoh. Begitu nggih? Nah, ini hampir sama dengan ciri-ciri fabel. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah fabel, ini yang harus diperhatikan ada unsur-unsur yang ada dalam fabel ini. Yang pertama yaitu nama tokoh dan jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua yaitu watak atau sifat tokoh. Jadi sifat tokoh itu macam-macam, ada yang jahat, ada yang baik. Yang ketiga yaitu peristiwa penting yang terjadi. Itu isi ceritanya apa, di dalam cerita itu nanti dituliskan. Dan yang terakhir yaitu pesan atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam sebuah tabel, tentunya kalian dapat menentukan isinya dan dapat kalian ceritakan kembali isi fabelnya. Nah, bagaimana cara menemukan isi fabelnya? Yang pertama yaitu baca seluruh isi fabel. Tentunya kalian harus membaca dulu. Lalu yang kedua, catat nama dan watak tokoh yang ada pada fabel. Dicatat tuh nama tokohnya, contohnya si Oto, wataknya baik. Burung Jala, wataknya jahat. Seperti itu contohnya ya. Yang ketiga, perhatikan peristiwa yang terjadi. Jadi isi ceritanya itu apa yang terjadi di dalam cerita itu, peristiwanya. Lalu kalian bisa menuliskan dengan bahasa kalian sendiri, dibuat lebih ringkas seperti itu nggih. Nah, lalu di sini Bu Guru punya contoh fabel. Kita perhatikan ya. Oto, si unta terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah lalara si burung dara di atas Oto. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Nah, dari cerita ini dapat kita temukan yang pertama yaitu tokohnya. Tokohnya ada siapa saja? Ada dua. Ada Oto si burung unta dan Rara si burung dara.
Nah, itu udah ketemu tokohnya. Lalu yang kedua, kita temukan wataknya atau sifatnya masing-masing tokoh. Toto si burung unta memiliki watak atau sifat bagaimana? Kasihan ya, dia terkulai lemas karena kehausan. Terus lalu si Rara yaitu memiliki sifat yang baik hati karena dia mau menolong si Oto untuk mencari minum. Nah, yang ketiga yaitu alurnya. Alurnya itu adalah menceritakan kejadian yang akan terjadi, berarti alurnya maju. Terus selanjutnya isinya. Peristiwa penting di sini apa isinya? Peristiwa yang penting pada fabel ini yaitu si Oto yang kehausan di padang gurun. Nah, lalu yang terakhir yaitu pesan yang dapat kita ambil dari fabel ini yaitu contoh perilaku kebaikan si burung dara, si Rara burung dara yang telah membantu Oto mencarikan minum. Itu ya pesan dan amanatnya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa berlatih menemukan unsur-unsur yang ada dalam fabel dengan cara membaca dulu cerita yang ada di fabel di samping ini, lalu kalian bisa jawab pertanyaannya yang ada di sebelah kanan. Itu ya, jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan kepada Bu Guru lewat WhatsApp dan nanti guru akan jawab dengan senang hati. Nah, demikian penjelasan guru pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.